Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan sejarah berdirinya Bani Abbasiyah. Kekuasaan dinasti Abbasiyah merupakan lanjutan dari kekuasaan dinasti Umayyah yang telah dihancurkannya. Dinamakan dinasti Abbasiyah karena para pendiri dan penguasanya merupakan keturunan Al-Abbas, paman Nabi Muhammad SAW. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abu Al-Abbas yang menyebut dirinya As-Saffah, yang artinya penumpah darah. Julukan itu merupakan pertanda bahwa mereka lebih mengutamakan kekuatan dalam menjalankan kebijakannya. Setelah kehancuran dinasti Abbasiyah, As-Saffah menerima baiat pertama sebagai khalifah Bani Abbasiyah pada hari Jumat 750 Masehi, namun masa jabatannya sangat singkat. As-Saffah meninggal dunia karena penyakit cacar ketika berusia 30 tahunan. Jabatannya digantikan oleh saudaranya bernama Abu Ja'far yang dijuluki Al-Mansur. Meskipun bukan seorang muslim yang taat, ia berhasil membawa dinasti Abbasiyah ke masa kejayaan bersama dengan khalifah yang lainnya. Khalifah dinasti Abbasiyah: Khalifah Abu Abbas As-Saffah, Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, Khalifah Al-Mahdi, Khalifah Al-Hadi, Khalifah Al-Rashid, Khalifah Al-Amin, Khalifah Al-Ma'mun, Khalifah Al-Mu'tasim, Khalifah Al-Watsif, Khalifah Al-Mutawakkil. Masa kejayaan dinasti Abbasiyah. Masa dinasti Abbasiyah merupakan masa keemasan atau masa kejayaan umat Islam sebagai pusat dunia dalam berbagai aspek peradaban. Kemajuan tersebut mencakup semua aspek kehidupan, seperti 1. Biro-biro pemerintahan Abbasiyah. Dalam menjalankan sistem teknis pemerintahan, dinasti Abbasiyah memiliki kantor pengawasan yang pertama kali diperkenalkan oleh Al-Mahdi, Dewan Korespondensi atau kantor arsip yang menangani semua surat resmi, dokumen politik, serta instruksi dan ketetapan khalifah, Dewan Penyelidik Keluhan, Departemen Kepolisian, dan Pos. Yang kedua, sistem militer. Sistem militer terorganisasi dengan baik, berdisiplin tinggi, serta mendapat pelatihan dan pengajaran secara reguler. Memiliki pasukan militer yang cukup besar dan terbagi atas pasukan tetap dan pasukan tidak tetap atau relawan. Pasukan relawan ini direkrut dari orang Baduy, petani, dan orang kota. Yang ketiga, wilayah pemerintahan. Wilayah pemerintahan dinasti Abbasiyah mengalami perubahan dari masa ke masa sesuai dengan kondisi politik, sosial, budaya, serta faktor penguasaannya. Wilayah kekuasaannya meliputi Afrika Barat, Mesir, Suriah, Palestina, Arab Tengah, Yaman, Arab Selatan, Oman, Irak, Jazirah, Irak Azami, Azerbaijan. Yang keempat, perdagangan dan industri. Pada masa Abbasiyah, orang-orang sudah mampu mengimpor barang dagangannya seperti rempah-rempah, kapur barus, dan sutra dari kawasan Asia. Mereka juga mengimpor gading, kayu eboni, dan budak kulit hitam dari Afrika. Aktivitas perdagangan pun juga didukung oleh perkembangan industri, rumah tangga, dan pertanian yang maju. Daerah Asia Barat juga menjadi pusat industri karpet, sutra, kapas, kain wol, dan alat rumah tangga. Di Irak terdapat karpet berkualitas tinggi. Baghdad yang merupakan pusat industri pun memiliki kain yang diberi nama Atabi. Kain tersebut ditiru perajin Arab di Spanyol dan terkenal di Prancis, Italia, dan negara Eropa lainnya dengan nama Tabi. Yang kelima, perkembangan bidang pertanian. Bidang pertanian maju pesat pada awal pemerintahan Abbasiyah karena pada masa itu pusat pemerintahan berada di daerah
tanahnya sangat subur, yaitu di tepian sungai yang terkenal dengan nama Sawat. Lahan pertaniannya pun diolah oleh penduduk asli di sana. Untuk mengembangkan perekonomian di bidang pertanian, pemerintahan pun memperbaiki lahan-lahan yang terlantar, membuka kembali seluruh irigasi yang sudah lama dari Sungai Efra, dan membuat saluran irigasi baru, menggali kembali 113 kana besar yang menghubungkan aliran Sungai Efra dengan Sungai Tigris di Baghdad. Yang keenam, Islamisasi masyarakat. Sebanyak 5.000 orang Kristen Banu Taunik di dekat Aleppo masuk Islam atas perintah Khalifah Al-Mahdi, kemudian diikuti oleh penduduk Persia pada abad ketiga. Kebanyakan penduduk mengikuti perintah Khalifah Al-Mahdi agar terhindar dari pajak dan sejumlah aturan agar mendapatkan kebebasan dan keamanan. Ketujuh, bidang kedokteran. Pada masa dinasti Abbasiyah, bidang kedokteran mengalami perkembangan dan kemajuan yang sangat besar. Tokoh-tokoh yang terkenal yaitu Humairah Ibnu Ishaq, terkenal sebagai dokter penyakit mata. Ar-Razi, terkenal sebagai dokter ahli penyakit cacar dan campak. Buku karangannya di bidang kedokteran berjudul Al-Hawi. Ibnu Sina, karyanya terkenal yaitu Al-Kunun, Fiat Tib, dan dijadikan buku pedoman kedokteran bagi universitas di negara Eropa dan negara lainnya. Abu Marwan Abdul Malik, terkenal sebagai dokter ahli penyakit dalam. Karyanya terkenal adalah At-Tatsir dan Al-Iqtidah. Ibnu Rashid, terkenal sebagai perintis penelitian pembuluh darah dan penyakit cacar. 8. Pendidikan, perpustakaan, dan toko buku. Lembaga pendidikan Islam pertama yaitu Bait Al-Hikmah yang didirikan oleh Al-Ma'mun pada tahun 830 Masehi di Baghdad. Lembaga tersebut berfungsi sebagai biro penerjemahan, sebagai pusat kajian akademis, perpustakaan, dan sebagai pusat pendidikan kedokteran. Selain lembaga pendidikan, juga terdapat rumah buku dan toko buku yang digunakan sebagai tempat menyimpan ribuan manuskrip dan sebagai agen pendidikan. Dinasti yang memerdekakan diri dari dinasti Abbasiyah. Faktor yang mendorong dinasti-dinasti kecil ini untuk memisahkan diri dari dinasti Abbasiyah yaitu karena adanya persaingan jabatan kekhalifahan di antara keluarga raja serta munculnya sikap ashabiyah antara keturunan Arab dan non-Arab, tepatnya persaingan Arab dan Persia. Dinasti yang memisahkan diri dari Abbasiyah yaitu A. Dinasti kecil di bagian timur Baghdad, terdiri dari dinasti Tahiri, dinasti Safariyah, dan dinasti Samaniyah. B. Dinasti kecil di bagian timur Baghdad, terdiri dari dinasti Idrisiyah, dinasti Aglabiyah, dinasti Tuluniyah, dinasti Iqdisiyah, dan dinasti Hamdaniyah. Faktor penyebab kemunduran dinasti Abbasiyah. Faktor penyebab ini terdiri atas faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya yaitu 1. Kemewahan hidup di kalangan penguasa Abbasiyah. 2. Adanya perebutan kekuasaan antara keluarga Abbasiyah. 3. Adanya konflik keagamaan. 4. Kemerosotan perekonomian. 5. Munculnya dinasti kecil yang memerdekakan diri dari Abbasiyah. Faktor eksternalnya yaitu 1. Banyaknya pemberontakan. 2. Adanya dominasi bangsa Turki dan bangsa Persia. Akhir kekuasaan dinasti Abbasiyah. Akhir dari kekuasaan dinasti Abbasiyah ialah ketika Baghdad dihancurkan oleh pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan pada tahun 1258 Masehi. Ia merupakan saudara dari Kubilai Khan yang berkuasa di Cina dan Asia Tenggara.
Mongol Khan ditugaskan oleh Mongke Khan untuk mengembalikan wilayah-wilayah sebelah barat dari Cina ke pangkuannya kembali. Setelah mendapatkan tugas, pasukan Mongol menghancurkan kota Baghdad dan membunuh khalifah terakhir Abbasiyah, yaitu Al-Mutasim beserta keluarganya. Mereka juga menghancurkan peradaban umat Islam serta membakar buku-buku yang terkumpul di Baitul Hikmah. Setelah mereka berhasil menghancurkan Baghdad, maka pada saat itu pun berakhirlah kekuasaan dinasti Abbasiyah.